kemudian jiwanya juga keruh, sering sombong dengan apa yang dilakukan. Itu merupakan cermin dari kehidupan orang yang beribadah, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan dan menjadikan hati itu menjadi spotlight yang harus dia perhatikan setiap waktunya. Makanya kalau boleh kita bagi manusia itu dalam pusaran hati itu ada beberapa kelompok. Ada manusia yang tidak peduli dengan hatinya. Mereka bermaksiat, mereka mengejar kesenangan, mereka mengejar kepuasan. Dan mereka itu sebenarnya tidak memperhatikan kata hatinya, karena hati itu klopnya pasangannya adalah ketaatan kepada Allah. Makanya orang semacam ini terkadang suka ngomong, kalau saya sih mengikuti kata hati. Salah. Kamu bukan mengikuti kata hati, tapi kamu mengikuti kata hawa nafsu. Ya. Karena orang yang bermaksiat dan berdosa itu mereka tidak berdialog pada hatinya, tetapi berdialog pada hawa nafsunya. Manusia itu gampang sekali ngomong, saya ngikutin kata hati kok. Padahal dia itu sedang tidak mendengarkan kata hatinya. Karena dia tidak tahu hatinya itu yang mana, kapan berkata, dan apa yang dikatakan. Ada manusia yang kedua, mereka menjadi muslim. Mereka kemudian melakukan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka secara otomatis memperhatikan hatinya. Akhirnya ibadahnya itu tanpa kekuatan hati dan tanpa konsentrasi jiwa. Kadang-kadang sholat, tapi sholat yang dilakukan itu ya hanya sekedar autopilot, tidak lebih dari gerakan ketika dia merasa sudah masuk waktunya zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi tidak ada hati yang dihadirkan pada setiap ibadah yang dilakukan. Akhirnya kalau ada orang yang beribadah tapi tidak pernah memperhatikan hatinya, yang terjadi apa? Bisa jadi secara zahir dia ibadah, tapi hatinya porak-poranda. Ya, dia penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad, pikirannya kotor, kemudian jiwanya juga keruh, sering sombong dengan apa yang dilakukan. Itu merupakan cermin dari kehidupan orang yang beribadah, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan dan menjadikan hati itu menjadi spotlight yang harus dia perhatikan setiap waktunya. Makanya kadang kan kita sering ya mendapati pertanyaan, Ustadz saya punya teman rajin sholat tapi kok begini ya? Saya punya teman rajin puasa tapi kok begini ya? Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama memberikan sebuah uraian, penjabaran. Ada orang yang mereka ibadahnya bagus, penampilan ketaatannya bagus, tetapi hatinya porak-poranda ketika hatinya itu tidak sama sekali sesuai dan relevan dengan ibadahnya karena dia hanya memperhatikan ibadah fisiknya, tapi tidak pernah mengkondisikan bagaimana hatinya. Padahal Islam itu sangat detail kalau sudah bicara tentang masalah amalan hati. Ada yang ketiga, amalan yang ketiga itu, kelompok yang ketiga adalah mereka yang memperhatikan ibadahnya, tapi juga mereka memperhatikan hatinya. Ya, penampilan zahir merupakan cermin dari penampilan hatinya. Dan mereka memperhatikan amalan hatinya. Mereka terus bagaimana melihat pergerakan hatinya. Mereka mewaspadai kapan hatinya mulai menyeleweng. Mereka mulai untuk memeriksa kapan hatinya sudah tidak dalam kondisi sehat. Itu diperiksa tiap waktu. Ketika dia melihat postingan-postingan, lalu timbul hasad, lalu dia benci sama nikmat yang didapatkan orang lain, dia langsung sadar, waduh, hati saya lagi tidak baik ini, langsung di-delete aplikasi yang bisa menghantarkan dia kepada ketidaksehatan hatinya. Itu adalah orang yang ketiga, orang yang selalu sensitif terhadap kondisi hatinya. Mereka selalu berbicara dengan kondisi hatinya.